Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Wahyu rahimana wa rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bahwasanya sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kita berbagai rahmat, nikmat, diberikan kita umur yang panjang, diberikan pula kepada kita kesehatan. Sehat sedanten Pak nggih? Ibu-ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan di antara nikmat yang paling besar itu Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena bulan ini memang sangat istimewa. Untuk menggambarkan keistimewaan Ramadan, bisa kita lihat dari apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka berharap gak ada bulan yang lain. Berharapnya 12 bulan ini semuanya adalah Ramadan. Sehingga juga saat memasuki bulan Rajab, jadi 3 bulan ya, 2 bulan menjelang Ramadan, kita sudah diajari doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kan masih jauh jaraknya sebenarnya, 2 bulan sudah diajari doa untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Sementara di bulan-bulan yang lain Rasul gak pernah mengajarkan doa untuk disampaikan ke bulan tertentu. Misalnya, sampaikanlah kami ke bulan Syawal ya Allah. Gak ada. Satu-satunya doa yang minta disampaikan kepada bulan tertentu itu hanya Ramadan. Karena saking istimewanya. Tentu kita semua Bapak Ibu sudah banyak belajar, sudah banyak mendengar tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Seperti Ramadan menjadi media penghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun. Karena as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibal kaba'ir. Jadi Allah niku membuka pintu ampunan itu sifatnya skalanya, ada yang harian. Saking maha rahman rahimnya Allah, saking maha pemaafnya Allah, ada yang harian, yaitu as-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu, jadi antara duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, sampai ke asar dan seterusnya niki. Terus juga kemudian ada pengampunan Allah yang skalanya mingguan, wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Seperti hari niki hari Jumat lah, dari Jumat yang kemarin sampai hari Jumat niki juga Allah memberikan pengampunan. Begitu pula wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Ada yang skalanya tahunan. Allah memberikan pengampunan yang itu sifatnya tahunan. Sudah dosa-dosa yang selama 1 tahun akan dihapus oleh Allah, syaratnya cuma 1. Idza jatunibatil kaba'ir, kalau kita
mau meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya, sholat kita yang 5 waktu, sholat Jumat kita dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, begitu pula Ramadan yang lalu sampai Ramadan saat ini menjadi media dihapuskannya dosa-dosa kita secara otomatis. Yang penting kita mau melakukan kewajiban-kewajiban kita. Ya kita puasa, ya kita sholat, dihapus otomatis. Syaratnya satu, kalau kita mau meninggalkan dosa besar. Nopo contoh dosa besar? Nopo? Zina. Syirik. Membunuh orang. Durhaka pada orang tua dan seterusnya. Lah, selama dosa-dosa besar itu kita tinggalkan, dosa-dosa kecil yang kita perbuat selama 1 tahun dengan hadirnya Ramadan, kalau kita mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam bulan Ramadan, kita puasa, kita sholat, kita zakat, diampuni secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau dosa besar ceritanya beda. Dosa besar untuk taubat kepada Allah ya harus taubatan nasuha. Kita yang pertama harus mandi taubat. Mandi besar diniatkan untuk taubat, mandi besar. Kemudian kita sholat sunnah taubat, okay? Kita sholat sunnah 2 rakaat misalnya, kita niatkan untuk taubat, sholat taubat. Kemudian membaca istighfar. Atau yang paling utama sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya, membaca sayyidul istighfar, kemudian syaratnya juga harus disertai penyesalan yang benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi kembali. Nah, ini dosa besar. Juga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Ramadan ini Allah sediakan kepada kita niki sebagai bentuk kasih sayang karena kita ini umurnya relatif pendek Bapak Ibu. Jadi kata Nabi niku, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu tidak mungkin jauh, rata-ratanya ya 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali kata Rasul yang bisa nyampe umur 70 tahun yang maksimal niku, sedikit hitungannya. Mengapa saya katakan sebagai bulan kasih sayangnya Allah kepada kita? Karena kalau kita bandingkan Bapak Ibu hadirin, umur kita yang terlampau pendek hanya 60 tahun dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, itu umurnya panjang. Bahkan ada yang sampai ribuan. Seperti Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa labitha fihim alfasana illa khamsina ama," kata Allah. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya hidup bersama mereka niku selama 950 tahun. Alfasana niku 1000, illa khamsina dipotong 50, artinya 950 tahun. Itu usia diutusnya, hidup bersama kaum yang menjadi utusan maksudnya. Lah, sebelum diutus menurut riwayat Nabi Nuh itu sudah hidup 350 tahun. Nah, niku. Setelah nanti kapal Nabi Nuh, Allah mengadab kaumnya dengan memberikan banjir besar niku, Nabi Nuh masih hidup selama kurang lebih juga 350 tahun. Artinya 700 ditambah 950. Hampir 2000 tahun. Ini menurut riwayat ngoten. Nah, sementara kita, Pak, usia kita cukup pendek. Nah, sudah 60 lah rata-ratanya. 60 tahun misalnya. 60 tahun niku kita gunakan ibadah semua kira-kira. Mboten toh? Mboten. 60 tahun niku belum dipotong tidur misalnya. Tidur anggaplah 8 jam setiap hari nggih, kalau menurut dokter bagusnya 8 jam. 8 jam kalau kita kalikan selama 60 tahun, saya coba tadi hitung-hitung niku,
ketemunya ternyata 20 tahun, Mbak. Jadi dari 60 tahun usia kita, kalau kita tidurnya itu 8 jam tiap hari, dipotong 20 tahun, tinggal 40 tahun. Lah, 40 tahun, belum nonton HP-nya, nonton film, belum, ya yang lain-lain. Jadi kalau dihitung ibadah yang benar-benar ibadah kita, relatif sedikit dibandingkan umat-umat terdahulu, yang usianya panjang itu. Maka, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Allah memberikan Ramadan ini salah satu fungsinya supaya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan nilainya juga tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Mengapa? Karena kata hadis, wal hasanat mudha'afun. Di dalam bulan Ramadan kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Imam An-Nakhai meriwayatkan pelipat gandaan di dalam bulan suci Ramadan itu sampai 1000 kali. Ini bermacam-macam riwayatnya. Ada yang 70 kali 70, bermacam-macam. Nah, yang paling pasti yaitu dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan ini marilah kita berusaha memanfaatkannya dengan baik. Karena kita belum tahu masih ada kesempatan lagi bertemu Ramadan ataukah tidak. Maka Ramadan yang baru saja ini ya, baru memasuki kita, baru beberapa hari ini, kita manfaatkan dengan betul. Jangan cemari Ramadan dengan hal-hal yang bisa menghilangkan nilai-nilai pahala di dalamnya. Jadi ada perkara yang bisa membatalkan puasa, ada perkara yang bisa membatalkan nilai pahala. Ini beda. Kalau yang membatalkan puasa nggak jelas, makan, minum, muntah dengan disengaja, murtad dan seterusnya. Ini jelas. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin secara fikih tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan nilai pahalanya. Sehingga Rasulullah juga memperingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak, artinya tidak sedikit, kata Rasul, orang berpuasa gak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Secara fikih benar mungkin sudah memenuhi syarat sah, tetapi pahalanya hilang. Apa itu? Rasulullah juga memberikan penjelasan, khamsatu asya tuhbatus saum. Ada 5 perkara dapat menghapus pahala puasa. Yang pertama, al-kidbu, berkata bohong. Jadi kita hati-hati di dalam bulan suci Ramadan, dan ini zaman sekarang berbohong itu gak butuh berhadapan masalahnya, Pak. Kalau dulu berbohong itu kan harus ada temennya baru bisa ngobrol terus berbohong ya. Hari ini kita di kamar kita, HP kita tulis. Nah, niku hati-hati. Niku sami mawon, sama saja dengan perkataan secara langsung hukumnya. Status yang kita unggah di media sosial dan seterusnya. Nah, dan luar biasa, orang tidak berbohong itu memang luar biasa. Sangat diajarkan oleh Rasulullah berkata jujur. Ada sebuah riwayat, dulu niku pernah ada orang yang suka mabuk. Suka minum minuman khamr, minuman keras. Nah, suatu ketika pemuda ini ingin memeluk Islam, datang pada Rasulullah. Jadi ini berani, dia pemabuk, datang kepada Rasul. Apa katanya? Ya Rasulullah, iya pemuda, ada apa? Saya ini ingin sebenarnya memeluk agama Islam, tapi ada satu syarat. Jadi dia ingin masuk Islam tapi dengan catatan. Nopo? Apa? Saya ini kok rasanya berat sekali kalau masuk Islam dan harus meninggalkan minum khamr. Itu gimana Rasulullah? Apakah saya boleh masuk Islam? Apa jawaban Rasul? Ya silahkan. Dan dengan bijaksananya Rasulullah kemudian melanjutkan, tapi catatannya satu ya, tidak boleh bohong. Wah. Setelah itu pemuda ini sepakat, ya dia membaca syahadat masuk Islam. Sehingga setelah masuk Islam dia pulang menjalani hari-harinya,
suatu ketika ingin minum lagi. Saat ingin minum itulah dia kemudian ingat kepada perjanjian yang dibuat dengan Rasul. Satu sisi, saya ini sudah berjanji pada Rasulullah, nggak mau berbohong, nggak boleh bohong. Padahal nanti kalau saya minum terus saya jujur, saya bilang saya ini minum khamr, saya akan dihukum cambuk. Ya. Sementara kalau saya berbohong, saya menyelisihi perjanjian saya dengan Rasul. Akibat komitmen untuk tidak berbohong, akhirnya pemuda ini memilih meninggalkan khamr. Maka luar biasa Bapak Ibu, kita fadilah, keutamaan jujur nih. Nah, yang pertama al-kidbuh, kita hindari saat puasa, ya di luar puasa pun ya harus kita hindari. Loh kalau gini Ustadz, misalnya saya punya gaji, misalnya kata bapak-bapak nih, nah, ini dapat gaji misalnya, atau punya uang lah. Ya, namanya kebutuhan, masa harus dikasihkan ke istri semua, Pak? Ya gak mungkin lah, saya juga pegang. Terus kita taruh di saku misalnya untuk kebutuhan kita sendiri. Ada istri nanya, bawa uang Pak, nggak suaminya. Nah, padahal bawa, kalau dibilang bawa niku nanti diminta. Kira-kira nih ngoten niku dibilang bohong mboten nggih? Nah, niku nggak, jangan dipegang kalau pengen nggak bohong. Kalau yang pertanyaannya megang uang mboten ngesai. Tapi ya Allah. Yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama al-kidbuh, bohong. Yang kedua al-ghibatuh. Al-ghibatuh niku riba, menggunjing, membicarakan orang. Jadi definisi riba, membicarakan orang lain sesuai fakta, tapi seandainya orang yang dibicarakan tadi itu mendengar atau mengetahui, menjadi tidak enaknya hatinya dia. Niku riba. Jadi riba itu bukan berbohong kemudian mengada-ada, bukan. Fakta memang, semisal si A melakukan sesuatu, terus kita omongkan kepada orang lain. Si A loh kemarin gini. Seandainya dia dengar, artinya berarti keburukan. Karena kalau kebaikannya nggak mungkin dia sakit hati. Berbicara keburukan yang bisa menyakiti orang lain, walaupun itu memang benar. Nah, ini kebiasaan kadang-kala di masyarakat kita. Yo maaf ya, ini bukannya ghibah ngoten lah. Didahului dengan ngoten. Tapi memang benar kemarin loh, Pak itu loh gini, kemarin Pak itu loh gak puasa enggak. Misalnya. Walaupun sudah didahului dengan kalimat seperti tadi, maaf ini bukan ghibah, itu namanya tetap riba. Jadi membicarakan apapun yang seandainya orang tadi itu mendengar menjadi gak enak, menjadi sakit hatinya, terganggu, yaitu riba. Nah, ini harus kita hindari. Terus kemudian yang ketiga, an-namimah. An-namimah itu mengadu domba, provokatif nggih. Nah, niki juga hati-hati. Zaman medsos, zaman HP, ada grup untuk riba, untuk namimah niku sangat mudah, dan itu langsung namimah akbar atau riba akbar, karena pesertanya langsung ratusan orang di dalam satu grup. Kita sebarkan berita yang nggak benar dan seterusnya. Wal yaminul ghamus. Kemudian yang keempat adalah bersumpah palsu. Kita melakukan sumpah tapi sebenarnya itu nggak benar. Dan yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, wan nadru bisyahwah, melihat atau memandang lawan jenis dengan syahwat. Lah niki juga harus waspada. Nggih, namanya kadang nggak disengaja lawang di jalan. Nah, maka artinya wan nadru bisyahwah niki berlakunya sebenarnya dua arah. Tidak hanya kita yang harus menjaga pandangan kita, tetapi kita juga harus menjaga aurat kita. Lah Ustaz, kalau nggak sengaja, kan katanya ada hadisnya, memandang yang pertama itu adalah rahmatnya. Oke, kalau pertama, masalahnya orang kan kadang keterusan, ngoten nggih. Jadi ukuran memandang pertama niku kan nggih sulit ngoten lho. Ada caranya Ustaz supaya nggak dosa itu, supaya masuk rahmat. Gimana? Ya sudah, pandang pertama aja, tapi yang lama terus gini, nggak usah kedip. Ya nggih, boten saged diakali. Wan nadru bisyahwah harus kita tinggalkan.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sampai jam pinten, Pak? 15 menit. Okay. Itu ada 5 hal yang harus kita hindari, harus kita tinggalkan, dan tentu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa amalan yang utama di dalam bulan suci Ramadan, secara singkat mawon sebagai penutup, yang butuh kita upayakan untuk kita kerjakan. Yang pertama, bulan Ramadan niku sebagai syahrul Quran, bulan diturunnya Al-Quran, maka di dalam bulan Ramadan ini perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i, yang pendiri madhab Syafi'iyah yang banyak digunakan di tanah air ini, yang mayoritas itu, setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Artinya berarti kalau begitu sehari hatam dua kali. Malam sekali, siang 1 kali. Kemudian Imam Malik bin Anas itu kan punya konsentrasi kajiannya itu hadis, Pak. Jadi memang sukanya mengkaji hadis. Hadis terus yang dibahas hariannya. Tetapi saat bulan Ramadan, majelis-majelis hadisnya ditutup, diganti dengan mengaji Al-Quran. Karena memang dalam rangka Ramadan sebagai syahrul Quran. Nah, kalau kita mungkin boten sakit 60 kali dapat SP dari kantor nanti, gak kerja. Jadi tapi walaupun ngoten tetap kita upayakan untuk istiqomah berapapun jumlahnya. Yang penting kita upayakan lebih banyak daripada bulan-bulan selain Ramadan. Karena Nabi juga memberikan kemudahan. Inna ahabbal amal indallahi adwamuha. Sesungguhnya amal terbaik itu adalah amal yang dikerjakan secara terus-menerus, istiqomah. Wa in qallah, walaupun itu sedikit. Maka kita upayakan selembar 2 lembar tiap habis sholat, tapi terus. Terus yang kedua, upayakan sedekahnya ditambah daripada bulan-bulan. Nah, sedekah ini gak harus uang, Pak. Kita punya nopo, yang penting itu bermanfaat kepada orang lain, kita berikan. Karena kata Nabi, ayyus sedekati afdal ya Rasulullah. Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, sedekatun fi Ramadan. Sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran, terus kemudian sedekah. Ada hadis lain sebenarnya juga umroh. Umroh di dalam bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji. Tapi karena kita sedang tidak umroh, jadi yang bisa dikerjakan di negara kita saja. Nah, itu hal-hal yang bisa kita kerjakan. Dan yang terakhir tarawih, Pak. Nah, tarawih ini penting sekali karena memang tidak ada di luar bulan Ramadan. Jadi ada hadis itu kan, kalau yang sering kita baca itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau man shoma itu artinya puasa, barang siapa yang berpuasa. Tapi kalau man qama, ada 2 hadis, yang man qama Ramadan, ada yang shoma, ada yang qama. Kalau qama itu artinya barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan tarawih dan juga salat-salat yang lain, imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.